gue selama kenal K-pop itu gue kayak nggak perlu khawatir sih tentang kalau gue mau sedih, gue mau mood gue turun gitu, gue sisa nonton MV, gue sisa nonton reality show, mood gue langsung naik serius. Hari ini gue mau cerita tentang kapan gue masuk dunia K-pop, terus gue masuk jalur apa gitu ya kan. Nah, kapan gue masuk dalam dunia K-pop itu tahun 2016 itu sekitar semester 1 kuliah gitu. Nah, gue kan orangnya kepoan gitu kan, pokoknya dari SMP itu kalau ada peristiwa-peristiwa kayak ada sesuatu hal yang baru itu gue selalu update gitu, gue selalu pokoknya harus tahu gitu. Nah, tapi sebelum 2016 itu gue sebenarnya udah agak tahu dikit tentang lagu-lagu K-pop kayak Gangnam Style, kayak ada beberapa lagu yang kayak lagunya Mr. Simple, lagunya Super Junior ya kan. Itu kan dulu booming banget ya kan. Itu kayaknya SMP gue di situ booming, terus gue denger kayak gitu aja, kayak sekilas aja gitu. Pas di 2016 gue rasa oh ternyata ternyata ada dunia K-pop gitu ya kan. Nah, setelah itu SMA gue kan asrama, jadi kayak jarang pegang HP gitu kan, jadi nggak terlalu tahu tentang K-pop karena kami jarang pegang HP, nggak pernah. Paling pegang HP itu kalau hari libur atau di hari Minggu gitu. Nah, kita lanjut ke tahun 2016. Di situ gue dikenalin sama teman gue namanya, bukan dikenalin sih, tapi kayak gue kepoan, gue orangnya kan kepoan gitu ya kan. Jadi kayak dia itu sering banget, pokoknya hampir tiap hari kalau kuliah dengar lagu musiknya K-pop gitu, lagu-lagu Korea. Gue kalau nggak salah dia itu orangnya EXO-L. Nah, gue itu kepo gitu, soalnya setiap hari dia dengar gitu, kayak nyanyi. Terus teman-teman gue juga yang udah terjun di SMA, kayaknya SMA SMP dia terjun K-pop juga sering nyanyi gitu, sering nyanyi lagu itu. Terus suatu ketika itu teman gue yang tadi ya, yang inisial W itu, dia nonton MV. Gue kalau nggak salah waktu itu MV-nya EXO yang Monster, gue kalau nggak salah. Nah, waktu itu kan teman gue nonton waktu itu pas jam kosong gitu, nggak ada dosen datang, kemudian dia nonton, terus teman-teman gue ikut gitu, yang cewek-ceweknya itu ikut, ada juga laki-lakinya ya kan, ikut nonton gitu. Kayak gue juga penasaran, gue langsung, karena gue kepo gitu ya, gue langsung ke sana nonton sama teman-teman gue gitu. Nah, pas gue ke sana, kok keren ya lagunya gitu, keren banget. Terus gue nonton MV-nya, terus setelah itu gue tanya-tanya gitu kan, teman gue itu pro banget ya kan, EXO-L banget gitu. Gue tanya-tanya, ini siapa, kok gue nggak bisa bedain. Waktu itu gue masih nggak bisa bedain yang ini. Gue cuma taunya kemarin siapa ya, pokoknya gue tahu orangnya, cuman gue biasa salah nama gitu. Kadang gue mukanya Baekhyun jadi Chanyeol gue panggilkan, terus mukanya Sehun Baekhyun gue panggilkan gitu ya kan. Nah, setelah dari situ gue itu orang
apa sih, kayak gue tuh penasaran banget gitu ya kan. Jadi kayak gue langsung pas pulang itu, serius gue ingat banget, pas pulang itu gue langsung cari lagu-lagu K-pop, pokoknya cari di YouTube, gue nonton di YouTube. Terus setelah gue nontonnya kan di YouTube, pertama kali gue nonton itu pas gue cari kan lagu-lagu K-pop, di situ langsung ada One One di situ lagunya One One. Seingat gue itu energetic ya kan. Gue nonton, keren nih. Terus banyak orang ya kan. Dari situ gue nggak terlalu tahu nama-nama mereka. Terus kayak gue masih susah bedain gitu. Soalnya tau lah kalau pertama kali nonton K-pop pasti kita nggak bisa bedain orang-orangnya gitu ya kan. Terus kayak lama-kelamaan kayaknya gue nggak terlalu excited banget gitu dengan K-pop gitu. Setelah itu ya berjalan seperti biasanya. Setelah itu teman-teman gue itu di kelas itu orangnya suka banget dengan drama. Pokoknya di kelas gue itu hampir setengah lebih lah yang suka drama Korea gitu. Terus pas ada jam kosong gitu, kami tuh sering banget nonton drama Korea, sering. Terus gue ikut juga nonton gitu. Setelah itu gue karena suka nonton ya kan, gue itu orangnya suka nonton guys. Jadi pas setelah itu gue langsung minta drama Koreanya teman gue. Terus dia kasih gue rekomendasi. Terus oke, copy aja di flash disk gue. Nah setelah itu pulangnya gue nonton, dan itu kayaknya ada 3 drama. Yang pertama itu DOTS, Descendant of the Sun. Kemudian The Kitu, sama yang satunya lagi tuh apa ya kemarin tuh, The Legend of the Blue Sea. Nah itu 3, itu 3-tiganya gue nonton sekitar 3 hari 4 hari gue nonton full habis gitu. Gila, gue langsung wah keren banget. Apalagi The Kitu, gila, gue langsung jatuh cinta sama drama Korea di situ. Sampai di situ gue langsung cari drama Korea. Pokoknya gue cari semua yang terkenal, dan sampai sekarang gitu gue masih nonton drama Korea yang gue suka gitu, dan yang booming ya kan. Selanjutnya itu karena gue suka sama drama Korea, gue langsung kebawa ke idol gitu. Gue langsung cari di YouTube. Terus kayak gue nonton MV. Gue paling sering dengar lagunya waktu itu yang tuh masih newbie-nya kan. Gue sebagai K-popers itu gue sering banget nonton MV-nya Icon yang Skenario. Wah itu gila, Love Skenario ya kan. Gila, itu hampir tiap hari gue dengerin. Tapi itu gue denger pakai headset aja gitu. Gue belum publish kalau gue itu suka Korea waktu itu ya kan. Gue belum publish. Nah gue suka banget sama Love Skenario waktu itu. Terus setelah itu gue juga suka sama Blackpink. Di situ kan lagi marak-maraknya kan, lagi populernya, kayak lagi naik daunnya gitu, Blackpink sama BTS saat itu ya kan, sama EXO. Nah waktu itu gue langsung dapat grup di Telegram. Grupnya itu tentang One One. Nah di situ gue langsung suka banget sama One One, lagu-lagunya. Kenapa gue suka di situ? Karena One One ini kan jebolan dari reality show, kayak jebolan dari survival show gitu ya. Nah di situ gue langsung tahu mereka, kayak karakternya ini, kekuatannya ini, kelemahannya ini gitu. Jadi kayak gue suka ini karena kualitas mereka gitu diproduce. Nah diproduce itu gue nonton dari gue kan udah tahu One One gitu kan. Terus gue cari-cari, ternyata dia jebolan produce. Dia langsung
nonton Produce. Gue langsung nonton Produce season 2 dari episode 1 sampai selesainya itu. Dan gue kan nggak terlalu waktu itu gue suka One on One itu gue nggak terlalu hafal nama-nama mereka, jadi kayak gue cuman kenal muka mereka gitu. Nah pas gue nonton Produce gue langsung hafal semua member satu-satu gitu, gue hafal. Setelah itu gue jadi Wanabel saat itu. Gue langsung masuk di grup Telegram, di grup WA, kemudian gue langsung ngikutin mereka di Instagram, gue ngikutin mereka di Twitter, terus kayak kalau ada video-video di YouTube tentang mereka tuh gue biasa nonton gitu. Terus kayak dari 11 member, nah di situ dari 11 member itu kan ada namanya bias itu being, inspiration, pokoknya itu intinya gue punya bias di situ gue bias gue itu Lai Kuan Lin sama Park Wo Jin. Gue suka ini dua, sumpah. Kenapa gue suka? Pertama, Lai Kuan Lin itu gue suka selama di Produce gitu. Dia itu kayak pendiam, terus kayak mau berkembang gitu di Produce. Kayak dia itu awalnya kayak nggak tahu apa-apa, jadi wah gitu. Apalagi pas di scene yang rapper itu yang 3 orang sama Mombuk, siapa gue lupa itu, 3 orang yang nge-rap itu, terus dia nge-rap juga gitu. Gila di situ keren banget di situ. Gue langsung suka dia itu. Terus Park Wo Jin gue suka karena dia tuh lucu pokoknya. Kalau nonton dia tuh kita kalau sedih langsung gembira gitu, kayak mood kita langsung naik gitu kalau nonton dia. Terus kayak selanjutnya itu gue juga hafal lagu mereka. Kadang kalau mereka nyanyi itu gue hafal ref-refnya gitu. Gue hafal kayak gue intinya kalau ada orang yang putar lagu One on One, gue langsung tahu itu One on One gitu. Nah di situ selanjutnya itu setelah itu kayaknya hampir 1 tahun gue ngikutin One on One gitu. Hampir 1 tahun gue ngikutin. Setelah itu gue langsung terhipnotis sama Blackpink. Di situ gue langsung, kan Blackpink di situ lagi marak-maraknya gitu ya kan, jujur. Gila, gue langsung nonton, gak tau lagi lah, sumpah gila, cantik banget. Apalagi di situ Jennie, Jisoo, Lisa, Rose, kayak gue belum pernah lihat orang secantik mereka di Indonesia. Bukan di Indonesia sih, yang gue pernah lihat selama ini gitu. Gila, dia cantik banget sumpah. Apalagi Jennie, Lisa, sampai dulu itu gue ngebiasin Jennie gitu. Gue ngebiasin Jennie. Cuman sekarang gak tau kenapa gue bisa oleng, kayak gue bisa pindah bias ke Lisa, gak tau kenapa, serius. Atau mungkin karena enggak deh, pokoknya dulu itu awal-awal kenal Blackpink itu gue ngebiasin Jennie. Gila, tiap hari gue pantengin Instagram untuk lihat itu terus. Pokoknya kalau ada Instagramnya, ada postingan itu, gue langsung like. Gue harus kejar-kejaran untuk like, nonton storynya, sampai notifikasi Instagram mereka itu gue gue nyalain gitu. Setelah itu gue suka sama Blackpink, gue jadi Blink saat itu. Setelah itu gue nonton ini Blackpink ini jadi idol K-pop pertama yang kayak gue nonton segalanya, kayak nonton MV-nya, nonton
video-video singkat yang ada di YouTube gitu, terus kayak nonton reality show mereka, variety show mereka. Gila, keren banget sumpah. Sampai saat itu gue langsung terjun ke dunia bling saat itu, dan bisa dibilang gue udah banyak tahu tentang K-pop saat itu. Nah, setelah itu setelah gue masuk di dunia Blackpink gitu, dunia bling gitu, gue langsung masuk ke BTS. BTS ini salah satu idol yang yang kayak buat gue semangat gitu, mood gue naik gitu. Soalnya gila, lagu-lagu mereka kayak sesuai selera gue gitu. Blackpink kan selera gue juga ya, semuanya kayak Blackpink kan lebih ke feminim yang kayak keras gitu ya kan. Terus kayak gue kan nggak terlalu gimana dengan lagu-lagunya Blackpink gitu. Walaupun ya kalau di gue dengar ya gue pasti hafal lah. Cuman kalau BTS, lagu-lagu mereka tuh kayak relate, kayak selera gue nih, ngerti nggak? Kalau denger lagunya, ini selera gue nih. Pokoknya lagu-lagunya keren banget, sumpah. Nggak tahu kenapa sampai saat ini tuh lagu-lagu mereka tuh keren. Dan setelah itu gue masuk ARMY juga. Setelah itu gue ngebiasin ya ini baru ya, tadi kan Blackpink gue ngebiasin, awal-awal gue ngebiasin Jennie, terus gue langsung pindah ke Lisa gitu ya kan. Sekarang Lisa gitu. Tapi kalau di BTS, gue dari awal kenal BTS sampai sekarang itu gue ngebiasin Kim Taeyong. Gue nggak pernah pindah bias gitu. Kayak walaupun pernah oleng gitu ke member lain, tapi gue masih tetap ke Kim Taeyong gitu. Jadi terus kayak apa lagi ya? Gue kayak selama kenal K-pop gitu ya kan. Gue selama kenal K-pop itu gue kayak nggak perlu khawatir sih tentang kalau gue mau sedih, gue mau mood gue turun gitu. Gue sisa nonton MV, gue sisa nonton reality show, mood gue langsung naik, serius. Selama gue jadi K-popers, gue rasa kayak bisa membantu gue gitu dalam mengontrol emosi gue, kayak dalam mengontrol mood gue gitu. Dan semoga bisa sampai ke depan, sampai seterusnya gitu ya kan. Terus kayak apalagi yang bisa cerita, keluh kesahnya. Gue ya kan, gue itu sampai sekarang nggak tahu orang-orang, kalau teman-teman gue ya yang di kuliah, nggak tahu mereka itu udah tahu kalau gue K-popers itu nggak tahu. Cuman kayak soalnya gue itu nggak terlalu terbuka sama orang-orang gitu. Gue malas mau terbuka, kayak ya buat apa gitu, buat apa mau terbuka ke orang lain, kecuali kalau orang lain tuh bertanya ke kita ya kan, ya jawab aja ya kan. Cuman kalau gue mau terbuka sendiri ya kayak apa ya, nggak penting aja sih menurut aku gitu. Terus pandangan mungkin orang-orang bertanya gitu ya kan, kok laki-laki suka K-pop gitu ya kan. Gue kayak apaan sih ya kan, kesukaan orang beda-beda gitu ya kan. Kesukaan gue beda dengan kesukaan kamu. Masa saya mau paksakan kesukaan gue sama dengan kesukaan kamu gitu ya kan. Nggak boleh lah, karena kita itu punya
punya kegemaran masing-masing yang membuat mood kita naik, atau yang membuat kita senang, bahagia, ya kan. Pokoknya itu sih guys, kayak gue nggak peduli aja sih, kayak nggak peduli orang mau bilang apa, kayak ya intinya gue bahagia dengan dunia gue gitu. Intinya gue bisa ngontrol emosi gue gitu, bisa perbaiki mood gue dengan kegemaran gue gitu. Gue nggak peduli sih sama pernyataan-pernyataan bodoh seperti itu. Bukan bodoh sih, kayak pernyataan-pernyataan yang kagak jelas sih sebenarnya gitu. Kemudian apalagi ya saya mau jelasin, kayak lagu favorit gue di Blackpink itu sampai saat ini masih You Never Know. You Never Know, gila, itu lagu favorit gue sampai saat ini. Terus kayak BTS, lagu favorit gue banyak serius. Yang pertama itu apa ya, yang pertama Fake Love, gue suka banget. Terus yang kedua Film Out, yang Jepang version itu kan. Kemudian apa lagi ya, lagu-lagunya V juga gue suka banyak sih. Terus kayak lagu K-pop yang lain yang selain mereka itu yang gue suka itu lagunya Big Bang yang Uri sarang aji marayu ajigem cumuru marano, ya itulah. Terus kayak lagunya siapa lagi, Nurul Manar, na 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 na. Ini kan pernah di cover sama Rose, ya kan, Rose Blackpink. Jadi gue suka versi Rose bukan Rusia, Rose. Selanjutnya apa lagi ya, saat ini tuh kayak gue lagi enhypen gitu, suka enhypen. Pokoknya gue suka hype labels. Pokoknya semua artis hype itu gue suka. Terus gue juga termasuk YG stan sih, karena gue suka Blackpink. Terus gue juga suka Treasure, gue suka lagu-lagunya Icon sama Big Bang gitu sih. Selanjutnya drama favorit gue sampai saat ini tuh masih dipegang sama The Kitu dan Penthouse. Serius, itu dua gila pak. Door of the Married juga bagus, Vagabond juga bagus, The Legend of the Blue Sea bagus, The Hairs juga ya kan. Yang pertama itu pokoknya gue rutin, yang pertama yang favorit gue itu The Kitu paling pertama. Gue nggak bisa move on ini. Yang pertama The Kitu, terus yang kedua The Hairs, terus yang ketiga itu Penthouse, kemudian yang keempat The War of the Married. Terus ke itu sih, yang lainnya tuh gue suka aja gitu. Apalagi ya, artis ya kan, artis favorit gue itu siapa ya, masih dipegang sama pemainnya yang di The Legend of the Blue Sea, yang cewek itu
Ji-hoon, Kim Jun Ji-hoon, Jung Yi Jun, gue lupa sih namanya, pokoknya itulah yang main sama Lee Min Ho yang main sama Lee Min Ho gitu ya kan. Selanjutnya apalagi ya gue mau cerita guys. Lagu favorit gua selain BTS sama Blackpink ya kan, lagu favorit gua itu udah itu aja sih dari saya guys. Itulah asal mula gua masuk K-pop, terus kapan gua masuk K-pop, terus lagu-lagu favorit gua, sekarang gua ngestan siapa, itulah cerita gua jadi anak K-popers. That's all. Thank you very much for your watching. Bye.